Gonjang-ganjing soal nasab, ini kata Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ada footnote di nomor 53, itu linknya ada di situ ya, langsung bisa diakses. Saya disclaimer dulu bahwa ini sebetulnya tulisan di tahun 2023 awal-awal ya. Bukan awal-awal, pertengahan. Jelang pertengahan polemik nasab ini bergulir ya. Ketika itu sudah memanas juga, dan di sini hadir Profesor Quraisy Shihab. Saya pikir sangat bijaksana. Perlu untuk kita kemudian jadikan tulisan ini sebagai bahan kontemplasi. Kita sebagai manusia, sebagai sesama manusia, bagaimana memandang fenomena nasab itu dan bagaimana kemudian memperlakukan seseorang yang memang dikenal sebagai keturunan Rasul. Tawaran-tawaran yang dilakukan atau yang ditawarkan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab ini saya pikir perlu untuk kemudian sama-sama kita cermati. Ini di Jatman ya, Jakarta Jatman Online. Pakar tafsir Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa keturunan Rasulullah masih ada hingga saat ini dan diyakini oleh para ulama. Nah, ini kutipan ini adalah ungkapan dari Profesor Dr. Quraisy Shihab yang dikutip itu. Jadi ada jaminan bahwa keturunan Rasulullah masih berlanjut. Ini disepakati oleh ulama. Dan Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Nah, Al-Kautsar kita bicara inna a'tayna kal kautsar itu ya. Kata Profesor Quraisy Shihab dilansir dari YouTube Kupas Channel Rabu. Itu ada tanggal Mei ya. Ini sudah setahun berarti. Hal ini merupakan respon terkait fenomena Habib mencuat kembali dan ramai diperbincangkan, terutama di medsos. Tidak luput dari pro dan kontra terkait statement seorang kiai dari Banten dengan kajian ilmiahnya menyatakan bahwa nasab atau silsilah dari kalangan Ba'alwi keberadaannya tidak tercatat selama 500 tahunan. Ini dikutip dari ceramahnya Kiai Imaduddin Utsman dilansir dari Gus Fuad Channel. Ulama ahli tafsir Quran ini menjelaskan bahwa pertama dengan adanya ilmu nasab, jadi wajar orang memperhatikan garis keturunan, apalagi ada bobot, bebet, bibit. Nah, ada kutipan lagi ini yang menarik dari beliau ya. Tetapi tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda, buktikan bahwa hal tersebut melalui akhlak ilmu Anda, tegasnya. Ini menarik. Yang selama ini kita terlalu sibuk memandang sesuatu yang barangkali ya berlandaskan like or dislike, berdasarkan kecenderungan berlebih, sehingga itu jauh dari kemungkinan kita sampai pada pilloh atau pilla atau kebijaksanaan ya. Sementara di sini yang ditawarkan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab ini, saya katakan tadi di awal mengapa menarik itu ya, mendekatkan kita pada makna. Apa sih sesungguhnya nasab itu, sama seperti yang disampaikan oleh Dr. Fikri itu, Habib Fikri ya, dalam sebuah wawancara itu. Jadikan nasab itu sebagai motivator untuk memotivasi diri sendiri agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan terus berkembang. Kira-kira begitu. Jadi tidak penting apakah soal silsilah Anda keturunan Nabi atau bukan. Seandainya pun ini seandainya Anda keturunan Nabi, ya saya bilang seandainya ya, dan kepada siapapun, jika perilaku Anda tidak mencerminkan Anda atau tidak mempresentatifkan bahwa Anda itu sebagai keturunan, percuma, tidak akan guna. Kecuali di hadapan orang-orang bodoh. Ya namanya orang bodoh, cukup diberi doktrin saya keturunan Rasul, langsung percaya. Sekalipun Anda bukan keturunan, tapi Anda adalah representatif dari nilai-nilai ajaran Islam, Anda akan dihormati dimanapun Anda berada. Anda coba simak tulisan-tulisan Gus Dur tentang pluralitas lah. Yang sekarang mungkin orang mengatakan itu pluralitas, padahal pluralitas atau tidak pluralitas itu soal lain lah. Tapi bagaimana Gus Dur kemudian berbicara tentang moral, berbicara tentang kemanusiaan, yang jangankan antar sesama umat beragama, yang lintas agama pun semuanya itu harus saling menyayangi. Landasannya di situ. Profesor Dr. Quraisy Shihab juga menambahkan bahwa yang kedua, ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi yang dianggap oleh Nabi sebagai keluarganya. Salmanu minna ahlal baiti. Ini cerita tentang Salman ya. Nah, ini representatif juga, atau ini menjadi representasi bahwa
untuk dianggap sebagai keluarga Nabi Muhammad, itu tidak perlulah kita misalnya mesti dari jalur nasab silsilah dari biologi gitu, dari biologisnya. Kita berperilaku sesuai dengan ajaran Kangjeng Nabi, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Kita menjalankan perintah-perintah yang dikabarkan oleh Al-Quran, perintah Allah melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kita jalankan itu. Kita ikut para ulama-ulama yang muktabar. Kita ulama misalnya bermazhab, bermazhab fikih, bermazhab teologi, bermazhab tasawuf. Kepada mereka ulama-ulama yang memang mujtahid, yang muktabar, kita ikuti itu, kita amalkan sesuai pakem-pakem dan koridor keilmuannya. Dan kita sesuaikan dengan zaman-zaman sekarang, kita kembangkan ilmu, artinya kita ngalim lah kalau bisa begitu ya. Itu Pak, itu kita sudah mudah-mudahan termasuk dalam golongan al-ulama warasatul anbiya itu. Dan mesti itu kita akan disayang oleh Rasul. Jika kita memang menjalankan nilai-nilai keislaman itu, semua yang saya katakan tadi berlandaskan cinta. Kok malah kesini ya, intinya begini Pak. Ngapain sih kita ribut-ribut soal nasab? Lagi pula ngapain juga misalnya ada ceramah itu karena privilege nasab yang dikenal oleh masyarakat melekat pada dirinya, sehingga ngomongnya itu barangkali kontroversi tapi ngerasa tenang-tenang saja gitu ya. Kalau saya sih terserah orang mengaku sebagai keturunan siapa. Tapi ketika itu dideklarasikan kepada orang banyak, ya, padahal misalnya nasabnya problematik, dan tidak ada juga kan kewajiban bagi orang untuk mempercayainya karena landasan ketidaktahuan, nasab yang jauh dan semacamnya. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Begitu ya. Kalaulah Anda memang merasa bahwa Anda keturunan punya catatan, ya udah. Tapi ketika Anda berhadapan dengan umum, dengan jumhur, dengan publik, jangan pula ada pikiran-pikiran semacam bahwa mendeklarasikan Anda sebagai keturunan itu sebagai yang perlu. Saya pikir tidak ya. Sebagaimana kita ketahui, Salwan bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy, seorang Persia yang saat ini Republik Islam Iran. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya atau keluarga Nabi. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Nah ini yang saya katakan tadi, yang disampaikan. Makanya sekelas Profesor Quraish Shihab ini, beliau itu selain alim juga arif, artinya bijak ya. Kadang-kadang orang itu alim tapi masih dalam keadaan kegelisahan eksistensi, ingin terlihat alim, ingin terlihat itu kelihatan banget lah kalau kita maksa itu, pengen kelihatan keren itu. Mari kita tonjolkan akhlak kita, ilmu kita, dan pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasulullah bangga. Dan kita tidak usah memikirkan diakui, tidak diakui, terserah. Wah, seneng banget saya itu dengan ungkapan ini. Artinya ya misalnya saya ini punya catatan nasab silsilah yang sambung sampai Rasulullah, misal. Orang ngakuin atau enggak ya terserah. Tapi saya percaya silsilah ini, ya udah. Dan ini bukan karena yang sebatas pengetahuan kita. Justru kalau kita memaksa bahwa ini benar, itu juga kan khawatir gitu loh, rentan ya. Karena kita nggak punya jaminan sesungguhnya ini benar atau enggak, selain pada dhon. Balik lagi pada dhon. Yang namanya dhon ya udah tadi. Makanya ini memang kalau masuk ke ruang terminologi ya, ke ruang dan metodologinya. Terminologi dalam metodologi, misalnya metodologi penelitian, lalu di situ ada term-term pakem pengetahuan, misalnya ilmu nasab, mendeteksi bla 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 bla, dan hasilnya bukan keturunan, ya udah kita berarti bukan keturunan, seandai pun hakikatan kita keturunan ataupun sebaliknya. Kira-kira begitu ya. Ya terserah lah. Anda mau bersikap bagaimana itu terserah, mau tetap meyakini atau tidak meyakini. Selama ini ya Anda memang seumpama dikenal sebagai keturunan, ya terserah. Ini kepada siapapun, tidak dirujuk pada satu klan tertentu. Kendati pun tulisan dari Profesor Quraish Shihab ini barangkali disebabkan atau motifnya atau reaksi ya dari polemik nasab Habib gitu ya. Tapi ini saya peruntukkan atau saya gunakan ini untuk kepada siapapun lah
yang memang merasa punya nasab atau bukan, yang merasa punya nasab gitu sampai Rasulullah, kira-kira begitu. Saya lebih cenderung pada nilai moralnya, nilai untuk bagaimana implementasi terhadap nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Islam itu. Ya, intinya jangan ribet-ribet lah gitu ya. Barangkali saya yang salah, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.